Sebagaimana telah ditunjukkan dalam publikasi, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan bahas tentang an-nafsul mutmainnah, yakni jiwa yang tenang. Membahas tentang jiwa. Manusia itu terdiri dari dua elemen, ada yang mengatakan 3 elemen. Tapi yang masyhur kita mendapati ada jiwa dan raga, jiwa dan jasad. Ada satu masa yang mana jiwa itu akan lepas dari jasad, di mana ketika kita meninggalkan dunia. Jadi ketika kita meninggalkan dunia, dan ketika itu jiwa itu tidak lagi dinamakan jiwa an-nafsu tetapi ar-ruh. Imam Ibnul Qayyim mengatakan ketika jiwa itu berada satu dengan jasad itu disebut dengan jiwa, tetapi ketika dia lepas dari jasad itu namanya ruh. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat masyhur, ketika jiwa itu lepas dari raga, maka dia sebagaimana jasad akan dikafani oleh orang yang berada di sekeliling jasad itu. Kemudian jasad itu diberikan wangian, maka ruh itu pun juga disiapkan untuknya kafan dan juga wangian. Jika ruh itu adalah ruh yang baik, jiwa itu adalah jiwa seorang mukmin, maka kafannya dan wangiannya dari surga. Tapi jika dia ruhnya orang kafir, maka kafan dan wangiannya dari neraka. Maka dari sini pentingnya kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki jiwa kita selama kita hidup dalam kehidupan dunia. Secara bertahap kita meningkatkan jiwa kita dari yang ammarah bisu, jiwa yang senantiasa ammarah bisu, jiwa yang senantiasa nyuruh kepada keburukan, secara bertahap menjadi jiwa yang lawamah, senantiasa mencela dirinya, kemudian menjadi jiwa yang mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jiwa yang tenang, dan mungkin tentang an-nafsu al-lawamah dan an-nafsu al-ammarah bisu insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jiwa mutmainnah itu bagaimana? Dalam kitab Tazkiyatun Nafs disebutkan, idza sakanatin nafsu ilallahi azza wa jalla. Jika jiwa itu tenang mendekat kepada Allah Ta'ala. Tenang ketika mengingatnya. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita merasakan ketenangan. Ketika kita memenuhi panggilan Allah Ta'ala, kita merasakan ketenangan. Ketika kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, kita merasakan ketenangan. Jiwa itu tenang, tidak berontak. Berontak itu misalkan dalam diri kita ada was-was, ada bisikan, yang imami lama banget, nanti nggak usah sholat di situ, nggak usah makmum sama dia, cari makmum yang lainnya. Ya, misalkan seperti itu. Atau mungkin dia nggak mau sholat jamaah tapi dia sholat sendiri. Ya, itu bukan jiwa yang tenang. Tapi jiwa yang tenang itu ketika dia mendekat kepada Allah Ta'ala, dia tenang. Ketika dia mengingat Allah Ta'ala, dia tenang. Ya, pada saat dia tertimpa musibah, kemudian dia mengatakan inna lillah, ya kita ini adalah milik Allah. Ya namanya kita milik Allah, ya terserah pemiliknya mau memperlakukan kita seperti apa, ya terserah. Ya, ibarat budak, kita kan hamba. Ibarat budak itu ya terserah tuannya, mau diperlakukan seperti apa ya terserah tuannya. Nah, ketika kita tenang, ya mengingat Allah pada saat tertimpa musibah, ya innalillah, ya terserah Allah. Allah memberikan kita musibah ini itu dan lain sebagainya. Itu artinya ya itu adalah tanda jika jiwa kita ini tenang.
Anabat ilahi washtaqat ila liqa'i. Jiwa itu senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Kita ini milik siapa sih? Ya, kita ini milik siapa? Dan kita senantiasa dipanggil. Jadi jiwa itu berusaha untuk senantiasa kembali kepada Allah. Bukan melarikan diri dari Allah. Bukan melarikan diri dari pemiliknya. Ya, budak tidak melarikan diri dari pemiliknya. Dia akan senantiasa kembali kepada pemiliknya. Dan dia juga rindu untuk ketemu dengan pemiliknya. Ya, kalau pada diri kita ada kerinduan ketemu dengan Sang Pencipta, itu tanda kalau jiwa kita ini tenang. Ya, tanda kalau jiwa kita ini tenang. Harus kerinduan ini dimunculkan ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita kalau misalkan tiap hari ya kan dikasih makan dan kita tidak mengetahui siapa yang memberikan kepada kita makan, pasti ada rasa penasaran. Siapa yang memberikan saya makan? Saya ingin ketemu orangnya, saya ingin berterima kasih kepadanya. Ya, pasti ada kerinduan untuk bertemu dengan orang yang telah memberikan kepada kita kebaikan. Apalagi kepada pencipta kita yang dia tidak pernah berhenti memberikan curahan nikmatnya kepada kita. Maka pun harus ada kerinduan. Dan itulah para nabi, para rasul. Di akhir hayatnya mereka diberikan pilihan. Mau hidup di dunia ataukah kembali kepada Sang Pencipta. Dan para nabi, para rasul akan menjawab inda rafiqil a'la, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mengatakan inda rafiqil a'la, setelah mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat inda rafiqil a'la. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, sesungguhnya kematian itu ada syiddah, ada tekanan yang sangat berat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inda rafiqil a'la, di sisi Rabb alam semesta. Nah ini, jadi rindu ketemu dengan Sang Pencipta. Ini harus dimunculkan. Ini harus dimunculkan. Wa anisat biqurbi, jiwa itu tenang ketika dekat kepada Allah. Ya, ketika dalam kesendiriannya dia tenang. Ya, dalam kesendiriannya dia tenang. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita iktikaf, kemudian dalam iktikaf kita, dalam kesendirian kita itu tenang. Nah itu tanda jiwa yang tenang. Ya, ketika kita menyendiri, mengingat dosa-dosa kita, ya, membandingkan antara karunia Allah dengan kemaksiatan kita, kemudian kita mohon ampun kepadanya, astagfirullahaladzim, maka itulah jiwa yang mutmainnah, tenang. Nah, ketenangan seperti ini seharusnya tidak hanya di bulan Ramadan, ketika itikaf di bulan Ramadan pun juga seperti itu. Kita bisa dalam kesendirian kita, walaupun kita di tengah yang lainnya, misalkan seperti ini, kita sendiri sambil merenungi dosa-dosa kita ketika dalam majelis ilmu, atau ketika selesai sholat kita zikir wirid, ya, kita mohon ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang saya lakukan barusan dalam sholat? Saya dipanggil untuk sholat, ya, tapi masih banyak kekurangan yang saya lakukan dalam sholat. Padahal Allah tidak pernah sedikit pun kurang dalam memberikan sesuatu kepada hambanya. Allah tidak pernah ketika memberikan karunia kepada hambanya itu kurang, enggak sempurna, enggak sungguh-sungguh, enggak. Buktinya apa? Ya, kalau misalkan kita, jantung kita ini detaknya itu enggak stabil, tekanan darah rendah, tekanan darah tingginya, ya, sistol diastolnya itu enggak stabil, ya, lagi berdiri langsung pusing, ngeblak sudah. Tapi ternyata tekanan darah kita ini stabil. Ini menunjukkan bahwa karunia Allah itu sungguh-sungguh sempurna. Kemudian kita bandingkan dengan ketaatan kita masih banyak sekali nggak sungguh-sungguh dalam ketaatan kita. Ya, berapa banyak dalam sholat kita tidak mendapatkan khusyuk di dalamnya. Bahkan kita nggak tahu apa yang kita baca. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita ingat Allah Ta'ala, ketika kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita tenang. Nah seharusnya seperti itu. Itulah jiwa yang tenang. Nah inilah jiwa yang seperti inilah nanti ketika dia mati akan dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, dalam surat Al-Fajr. Kalau dalam hadis Al-Bara' bin Azib, ketika
malaikat maut itu mendatangi seorang mukmin, maka di belakangnya ada malaikat-malaikat rahmat yang bawa kain kafan dari surga, wangian dari surga, kemudian malaikat pencabut nyawa itu akan berdiri di sebelah kepalanya. Kemudian orang mati ini melihatnya sejauh mata memandang. Ya, ketika malaikat maut ini memerintahkan agar jiwa ini keluar, maka dikatakan dengan suara yang lemah lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya. Atau kembalilah kamu irji'i ilal maghfirah wa ridwani minallahi. Kembalilah kamu kepada karunia Allah, kepada ampunan Allah dan kepada ridhonya. Akhirnya jiwa itu pun akhirnya keluar. Ya, makanya jiwa yang tenang itu ketika lepas dari jasad, karena dasarnya dia itu tenang di sisi Rabbnya, dia rindu ketemu Rabbnya, maka gampang. Jadi keluarnya itu mudah. Beda dengan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhir, ya, orang yang jiwanya kotor, tidak beriman kepada kehidupan akhir, kecintaannya kepada dunia sangat berat, besar, sehingga ketika ruhnya disuruh keluar dari jasadnya, dia tidak bisa, nggak rela. Makanya kadang kita pernah mendengarkan ada orang kalau nazak itu lama, ya, ruhnya mau keluar balik lagi, ruhnya mau keluar, jiwanya mau keluar balik lagi. Kenapa ya? Karena jiwanya tenang dengan dunia. Jadi jiwanya tenang dengan dunia. Beda dengan orang beriman. Orang beriman, ya kan, jiwanya tenang, dekat dengan penciptanya, rindu ketemu dengan penciptanya. Bahkan pengen segera, ya, mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabbnya selama dia hidup dalam kehidupan dunia. Pengen segera masuk ke dalam surga. Itu jiwanya orang-orang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan al-mutmainnah al-musaddiqah. Jiwa yang tenang itu artinya an-nafsul mutmainnah adalah al-musaddiqah, jiwa yang membenarkan. Ya, al-musaddiqah, jiwa yang membenarkan. Qatadah mengatakan wal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallahu. Itu adalah jiwanya seorang mukmin yang jiwanya tenang terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia tenang ketika dijanjikan, disampaikan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan kemenangan, akan bisa melewati titian jembatan yang terbentang di atas neraka. Dia tenang. Dia dijanjikan surga, ya, dengan ibadah dia, dengan ketaatan dia, ya, dengan ketakwaan dia, maka dia membenarkan. Ya, dia membenarkan itu benar, pastilah kita akan bisa mewarisi surga Allah Ta'ala. Jadi dia tenang. Jadi al-mutmainnah maknanya adalah al-musaddiqah, yang membenarkan. yakni seorang mukmin tenang terhadap janjinya Allah, bukan malah mendustakan atau mengatakan enggak benar, tidak. Sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'i wa sifati ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsih wa akhbara bihi an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yakni pemilik jiwa yang tenang ini, jiwa yang mutmainnah ini tenang ketika mengenali nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan, demikian juga yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Tenang. Ya, ketika misalkan mendapati bahwa Allah itu Razzaq, Allah adalah zat yang maha memberikan rizki, maka dia tenang ketika minta kepada Allah, pasti Allah akan berikan rizki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Takwa, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, pasti. Hitung-hitungan manusia tidak sama dengan hitung-hitungan Sang Pencipta. Nah, ketika dia mengimani itu, membenarkan hal itu, maka itulah jiwa yang tenang. Ya. Kemudian
Ketika dia ingat nama Allah yang alimun, bahwa Allah maha mengetahui, ya, dan Allah hakimun, Allah maha bijaksana, maka dia tenang bahwa Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Allah tahu, Allah maha tahu, Allah basirun, Allah maha melihat. Pasti Allah Ta'ala akan membalas. Tenang. Misalkan ketika dia dizalimi, ya, dagang, tapi ada tetangganya yang tidak ridho, tidak rela, akhirnya ngasih guna-guna, ya kan? Ya dia tenang aja, nyantai. Allah basirun, Allah alimun, Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mengetahui. Ya, pasti Allah SWT akan membalasnya. Nah ini, jadi dia tenang aja, nyantai. Ada orang berbuat zalim kepada dia, ngambil haknya, ngambil tanahnya, dan lain sebagainya. Dia mengimani bahwa Allah maha membalas, Allah azizun, maha perkasa, kuasa untuk membalas, dan balasan Allah hakimun, pasti bijaksana. Akhirnya dia tenang, nyantai. Nah, orang yang memiliki jiwa yang al-mutmainnah itu seperti itu. Tsumma yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal maut. Kemudian dia juga tenang terhadap berita informasi apa yang terjadi nanti setelah mati. Min umuril barzah, kaitannya dengan masalah barzah, kehidupan alam barzah, wa ba'dahu, dan kehidupan setelahnya kaitannya dengan akhwalu yaumil qiyamah. Hatta ka'annahu yusaidu dzalika kullahu iyanan, hingga dia menyaksikan itu semuanya seolah-olah di depan mata. Jadi dia mengimani apa yang nanti terjadi di alam barzah. Tenang. Misalkan dia nggak mau muamalah sama riba, nggak mau, karena saya meyakini dengan seyakin-yakinnya ada kehidupan berat di alam barzah ketika kita muamalah dengan riba. Berapa sih keuntungannya riba? 100.000, tapi siksanya sampai kebangkitan. Mulai dari sejak kematian sampai kebangkitan, ya kan? Berenang di sungai darah, kemudian setiap kali dia menepi akan dilempari batu mulutnya, dan dia terus seperti itu tersiksa. Dia mengimani, membenarkan. Walaupun dia ketika melihat kubur orang, misalkan orang pernah muamalah riba, kok nggak ada sungai darah? Katanya dalam hadis ada sungai darah. Ya dia mengimani, karena apa? Karena kehidupan alam barzah tidak sama seperti kehidupan alam dunia, ya kan? Sehingga dia tidak mau bermuamalah dengan riba. Nah misalkan seperti itu. Jadi dia tenang dengan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya beritakan perihal kejadian yang terjadi pada saat manusia tinggal di alam barzah ataupun manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Nah ini, demikian juga ketika orang misalkan dia hubungan utang piutang, kemudian orang berutang kesulitan untuk membayar, dia nyantai saja, ya nyantai saja. Misalkan yang utang minta keringanan, saya minta keringanan, ya wis bayarnya tak tunda, karena dia mengimani ada kehidupan yang jauh lebih berat dari kehidupan dunia, yakni ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Banyak sekali kesulitan di sana, dan Nabi SAW dalam hadisnya memberitahukan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia. Di antaranya yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah memberikan keringanan orang yang hutang dalam bayar hutang. Entah menambah tempo pembayaran, entah memutihkan sebagian hutangnya atau memutihkan seluruh hutangnya. Maka jaminannya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lapangkan darinya satu kesulitan dari banyak kesulitan pada hari kiamat. Jadi dia nyantai saja. Masalah utang piutang, saya nggak bisa ini. Oh ya wis gampang. Oh ya wis gampang. Karena dia mengimani ini. Tapi kalau orang nggak mengimani ini, berat sudah. Ini sudah waktunya bayar, harus bayar, ditagih terus. Apalagi orang yang niatnya utang kemudian tidak bayar. Udah dia nagih terus, ya kan? Dan belum tentu uang yang dia tagih itu akan kembali. Ya, orang kalau beriman nyantai, orang kalau beriman dengan kehidupan akhir nyantai, uangnya nggak dibayar nyantai.
Karena apa? Karena ada kehidupan yang jauh lebih berat. Kita berharap misalkan kita nyantai dalam masalah ini, tidak terlalu menagih utang kita. Kita berharap semoga Allah dalam kehidupan akhir memberikan kemudahan untuk kita pada saat di sana banyak sekali kesulitan yang menimpa kita. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yushahidu dzalika kullahu iyanan. Seolah-olah dia melihat kehidupan akhir itu di depan mata. Ya. Misalkan sholat berjamaah di musim yang berat, musim hujan misalkan. Ya, sholat subuh berjamaah, ya kan? Nah, dia berharap Allah Ta'ala memudahkan urusan dia ketika dia nanti berjalan di atas jembatan yang terbentang di atas neraka. Ya, ngeri ketika kita harus lewat di atas neraka itu ngeri. Kita kalau misalkan berada di ketinggian itu nggak ada pagar pembatas, ngeri, lihat ke bawah ngeri. Ada pagar pembatasnya, lihat ke bawah saja ngeri. Apalagi disuruh jalan di atasnya, ngeri. Apalagi di bawahnya api yang menyala-nyala, ngeri. Ya, jadi ngeri. Maka jika kita mengimani ini semuanya, seolah-olah menyaksikan itu semuanya di depan mata kita, maka ya, ketaatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia itu terasa ringan bagi kita. Ngaji seperti ini, yang dengan ngaji seperti ini menjadi sebab sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Jalan ke surga itu jalan, ya kan, dari padang mahsyar menuju ke tempat perhitungan. Dari tempat perhitungan menuju ke tempat penimbangan. Dari tempat penimbangan kemudian harus melewati neraka. Ya bisa saja itu semuanya termasuk di sana. Ya, makanya orang akan gampang saja ngaji itu. Ya, seberat apapun dia akan ngaji. Ya, seberat apapun dia akan ngaji. Entah di pengajian itu ada suguhan, nggak ada suguhan, yang ngaji banyak atau sedikit sama saja hatinya. Kan ada orang yang hatinya ndak lapang ketika yang ngaji sedikit. Si ngaji sedikit, aduh, nyari yang banyak aja lah. Yang ngaji pengajiannya nggak ada suguhan, ngaji nggak ada suguhan, golek sing ono suguhane. Ya, hitung-hitung dapat makan malam gratis kan kayak gitu. Nah, tapi orang yang mengimani bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan akhir seolah-olah dia melihatnya di hadapan mata dia, maka melakukan segala sesuatunya itu dengan ringan, gampang, jiwanya tenang. Ya, jiwanya tenang. Tsumma yatma'innu ila qadrillahi azza wa jalla. Fayaslam lahu wa yardo. Dia juga tenang terhadap takdirnya Allah. Ditakdirkan sakit, ya, ditakdirkan sehat, ditakdirkan sempit, ditakdirkan miskin, maka dia tenang. Oh ya, ini sudah takdir kita. Ini adalah sudah takdirnya kita. Takdirnya dia dengan kita beda, ya sudah diserahkan aja. Yang jelas kehidupan akhir berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan di surga berbeda dengan kehidupan di dunia. Ya, orang dalam kehidupan dunia dia misalkan berusaha, kemudian Allah takdirkan dia kaya, yaitu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah mengendakinya. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Tapi ada orang yang kerja mulai dari sebelum subuh dia sudah bekerja sampai matahari terbenam dia bekerja, tapi kehidupannya tidak pernah berubah. Ya sudah, itu takdir. Kalau dia mengimani kehidupan akhir, nyantai. Kehidupan yang sebenarnya itu dalam kehidupan akhir. Ya, yang membedakan surga kita dengan yang lainnya adalah kualitas amal kita dalam kehidupan dunia. Nah ini, jadi nyantai. Ya, maka dia serahkan kepada Allah, dia ridho, dia rela, dia tidak murka, dia tidak mengadu, tidak mengeluh. Wala yattaribu imanuhu, dan imannya enggak goyah. Imannya enggak goyah. Ada orang yang imannya goyah ketika sebelumnya di atas, kemudian dia jatuh ke bawah. Atau sebaliknya, dia sebelumnya di bawah, kemudian naik ke atas, imannya goyah. Ada. Sebelumnya ahli masjid, ahli pengajian, tapi kemudian imannya di atas, berubah sudah. Ya, bukan jadi ahli masjid, tapi ahli pasar. Ya, sudah nggak pernah lagi kelihatan di masjid, tapi kelihatan di pasar, sibuk dengan dunianya, imannya goyah. Dengan adanya
karunia nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat itu bala, ujian. Kekayaan itu adalah ujian, sebagaimana kemiskinan juga ujian. Sebaliknya ada orang sebelumnya di atas, kemudian dia jatuh juga enggak, apa itu namanya, imannya goyah. Jadi imannya goyah. Kalau sebelumnya dia rajin menghadiri majelis ilmu, kemudian jadi rajin enggak menghadiri majelis ilmu. Nah, tetapi orang yang jiwanya tenang, imannya enggak akan pernah goyah. Keadaannya seperti apapun, ya, imannya enggak akan pernah goyah. Makanya ada salah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hidayah dan as-sadad. Sadad itu bisa dimaknai istiqomah. Apapun keadaan kita tetap istiqomah. Ketika dia menjadi bawahan, dia istiqomah, tapi ketika menjadi atasan, dia enggak istiqomah. Ya, akhirnya sibuk rapat ini itu dan lain sebagainya, akhirnya goyah. Banyak sekali tawaran-tawaran, akhirnya goyah. Ya, ketika dulu jadi bawahan nggak ada tawaran, tapi ketika jadi atasan banyak tawaran, wis imannya goyah. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya kan, petunjuk dan as-sadad. Ya, as-sadad, yakni istiqomah. Nah, jadi orang jiwanya tenang itu tidak goyah imannya. Fala yai'asu ala ma fatau, dia tidak menyesal atas apa yang terlewatkan. Dia enggak nyesel. Kenapa saya dulu enggak gini. Gitu kan. Jadi nyesel. Kalau orang beriman ya sudah, itu sudah takdir. Ya, wala yafrahu bima atahu, dan tidak senang dan tidak juga bergembira dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada orang itu kalau misalkan dia diberikan sesuatu, dia bergembira sampai dia melupakan dirinya. Ada yang ketika diambil darinya sesuatu, ya kan, dia menyesal. Orang beriman itu diberi dan diambil biasa saja. Jadi biasa saja. Wong yang diberikan kepada kita ini adalah pemberian miliknya Allah Ta'ala, yang diambil dari diri kita juga miliknya Allah Ta'ala. Li'anal musibata fihi muqaddarah, karena musibah itu memang sudah ditakdirkan qabla anta sila ilahi, sebelum takdir itu sampai kepada dia. Kita ini, ya kan, kita sehat sakit itu sudah ditakdirkan jauh sebelum kita diciptakan, bahkan jauh sebelum terciptanya alam semesta beserta isinya. Takdirnya sudah dicatat. Seperti malam hari ini kita ngaji, ini sudah ada takdirnya, ya kan. Jadi sudah ditakdirkan sebelum kita diciptakan. Ya, kita sehat, kita afiat, kita sakit, kita sempit, itu semuanya sudah ditakdirkan jauh sebelum kita diciptakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah musibah, ma asaba min musibatin, tidaklah seseorang tertimpa musibah illa biidznillah, kecuali itu dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita membenarkan, ya ini memang sudah takdirnya Allah. Allah sudah menetapkan takdir segala sesuatu jauh sebelum sesuatu itu diciptakan. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, maka yahdi qalbah, hatinya akan diberikan hidayah. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maknanya apa? Salafus saleh mengatakan ini adalah seorang hamba yang tertimpa musibah, kemudian dia tahu bahwa musibah ini dari Allah, kemudian dia ridho dan dia pasrah. Itulah jiwa yang tenang. Ya, itulah jiwa yang tenang. Tapi kalau jiwa nggak tenang, dia marah, dia murka, bahkan dia sampai mengumpat Sang Pencipta, mengatakan Allah tidak adil, kenapa yang diberikan musibah ini saya? Kenapa bukan dia, ya kan? Berasal dari rahim yang sama, tapi kenapa kok hidupnya susah? Kan ada seperti itu, satu keluarga rahimnya sama, tapi nasibnya beda. Yang kakaknya kaya, yang adiknya susah, seperti itu, ya kan? Akhirnya mencela Sang Pencipta. Ya, nah ini berarti jiwanya tidak tenang.
Tapi kalau an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu bagaimana? Ya sudah. Ya kan? Ini sudah ketetapan Allah, kita dalam kehidupan dunia itu diuji. Kehidupan yang sebenarnya itu dalam kehidupan akhir. Nah, demikian juga termasuk jiwa yang tenang itu adalah ketika melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dia tenang. Ya, dia ikhlas. Demikian juga fala yuqaddimu ala amrihi iradatan wala hawa wala taqlida. Dia tidak akan mendahulukan perintah Allah dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya. Ya, dia nggak akan mendahulukan perintah Allah. Ya, dia tidak akan mendahulukan hawa nafsu. Ini kita harus menyelesaikan ini, tapi sudah masuk waktu sholat. Orang kalau jiwanya tenang akan mendahulukan sholatnya dulu. Enggak, sholat. Yang penting sholat. Ya, ini nomor 2. Kalau kita sholat pasti akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, itu tanda jiwa yang tenang. Tapi kalau orang itu, ini gimana ini? Udah, sholat bisa nanti kita tunda, kita laksanakan ini dulu. Ini berarti jiwanya masih belum tenang. Jiwanya masih belum tenang, bukan jiwa yang mutmainnah. Ya. Demikian juga jiwa yang masih ragu-ragu ya terhadap kehidupan akhir, ragu-ragu terhadap Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala zat yang memberikan rizki, masih ragu-ragu. Ya, maka jiwa ini bukanlah jiwa yang tenang, ragu-ragu. Saya kalau seperti ini, kalau misalkan saya hentikan produksi perusahaan ini hanya untuk sholat, ini bagaimana? Kalau gitu sholatnya di gilir misalkan seperti itu. Ini masih ada keraguan. Jadi masih ada keraguan. Keraguan bahwa Allah zat yang memberikan rizki. Ya, keraguan itu dikalahkan oleh akal kita, oleh pikiran kita, yang seringkali akal pikiran kita itu memang masuk di akal kita. Ya, sebenarnya tipuan iblis juga sama seperti itu. Ketika iblis menipu bapak kita Adam alaihissalam, ya dia mengatakan inilah kumnasikun amin. Saya ini pemberi nasihat. Ya. Jadi pemberi nasihat. Iblis mengatakan kalau dia pemberi nasihat. Nah, kemudian iblis juga memberitahukan kenapa Allah melarang makan buah ini, agar kamu tidak kekal. Maka nggak masalah kamu makannya, seolah-olah masuk di akal. Ya, masuk di akal. Demikian juga setan ketika mengatakan disuruh sujud. Kenapa kamu nggak sujud? Engkau ya Allah menciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Menurut logikanya iblis, itu masuk akal. Nah, seringkali, ya kan, akal kita ini, ya namanya akal, berpikirnya lebih logis daripada keimanan kita. Tetapi bagi orang beriman, yang punya jiwa yang tenang, dia akan mendahulukan imannya kepada Allah daripada pikirannya. Sudah, waktunya sholat sudah. Ya kan? Nanti rizki akan datang dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Nah, jika demikian, maka itu diantara bentuk jiwa yang tenang. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Termasuk orang yang jiwanya tenang itu setelah dia ragu-ragu kemudian menjadi yakin, ya, maka dalam kondisi keyakinan dia menjadi tenang, maka itu tanda dia punya jiwa yang tenang. Sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, maka jiwanya tenang. Sebelumnya nggak tahu tata cara sholat yang benar, atau dia pokoknya sholatnya seperti ini, kemudian setelah dia tahu ilmunya, dia semakin tenang. Nah, itu tanda kalau jiwanya itu tenang. Kemudian setelah itu dia senantiasa termotivasi, pengen cari tahu, saya pengen zakat, tapi caranya bagaimana? Akhirnya belajar kitab zakat. Kemudian dia pengen dagang, ya kan? Tapi dia pengen tahu bagaimana caranya dagang. Akhirnya dia belajar kitabul buyuk misalkan. Ya, dia nggak tenang kalau dia nggak belajar. Dia harus belajar, mau melakukan apapun dia harus belajar. Maka itu tanda jiwa yang tenang. Tenang untuk dekat ke ketaatan, dekat ke dalam ketaatan. Kalau sebelumnya itu ghaflah, kemudian zikir. Kalau tidak
Kalau tidak zikir maka jiwanya tidak tenang. Itu tanda jiwanya tenang. Ya, itu tanda jiwanya tenang. Kalau sebelumnya suka pamer, kemudian setelah itu dia nggak suka pamer. Kalau sebelumnya dia sering posting, kemudian senantiasa berharap like dari seseorang. Kemudian dia tidak mengharapkan itu. Ya, dia posting mungkin untuk satu hajat, dia tidak peduli orang like atau tidak, ya kan? Maka itu termasuk jiwa yang tenang. Atau dia memang tidak suka untuk tenar, untuk diketahui oleh orang. Itu diantara tanda jiwa yang tenang. Orang kalau sebelumnya suka dusta, tapi kemudian setelah itu dia tidak tenang, dia lebih senang kalau misalkan dia jujur apa adanya, maka itu tanda jiwa yang tenang. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ambilkan dari makalah yang lainnya, bahwa jiwa tenang inilah derajat yang tertinggi dari jiwanya manusia, yang dengan amal-amalnya levelnya naik dari jiwa yang ammarah bisu, senantiasa nyuruh kepada keburukan. Ini jiwa yang sangat hina. Kemudian menjadi an-nafsu al-lawamah, kemudian sampai menjadi an-nafsul mutmainnah. Bagaimana agar bisa sampai ke sana? Yakni dengan melakukan amal soleh. Yakni dengan melakukan amalan soleh. Pada prinsipnya semua ketaatan yang kita lakukan itu akan bisa menyebabkan jiwa kita ini menjadi jiwa yang tenang. Baca Al-Quran. Awal mula kita baca Al-Quran kok sepertinya sumpek susah, itu harus dilawan. Sampai akhirnya kita tenang untuk membaca Al-Quran. Kemudian baca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja, tapi kita tingkatkan, ingin memahami maknanya, ingin memahami kandungannya. Nah, itu jiwa yang tenang. Jadi secara bertahap, ya kan, dari jiwa yang ammarah bisu menjadi jiwa yang tenang, sehingga dia senang menjadi ahli Quran. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa beda tumakninah dan sakinah? Kita sering mendengarkan ini. Tumakninah itu lebih umum dan lebih menyeluruh. Tumakninah itu lebih umum dan lebih menyeluruh. Maknanya juga tenang. Kalau dalam bahasa Indonesia ya maknanya tenang. Inilah keindahan bahasa Arab. Keunggulan bahasa Arab jika dibandingkan dengan bahasa yang lainnya, banyak beberapa kata itu punya makna yang sama tetapi kandungannya beda. Tumakninah a'ammu wa ashmalu minas sakinah, lebih umum dan lebih menyeluruh dibandingkan dengan sakinah. Di mana tumakninah dalam ilmu dan keyakinan. Dalam ilmu dan keyakinan kita tidak tahu siksa kubur, kita nggak tahu nikmat kubur, kita nggak tahu kehidupan alam barzah. Tetapi ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya menyampaikan kepada kita tentang hakikat kehidupan alam barzah, maka kita benarkan dan kita yakin ada kehidupan yang jauh lebih berat daripada kehidupan dunia. Kalau misalkan dalam kehidupan dunia kita khawatir nggak bisa makan karena gak muamalah dengan riba, ada kehidupan yang jauh lebih berat dalam kehidupan alam barzah, sehingga dia takut walaupun mengambil riba hanya beberapa rupiah, dia takut. Jadi tumakninah itu kaitannya dengan ilmu dan keyakinan. Ketika misalkan kita kehilangan uang kita karena harus ngutangi seseorang, ya kan, itu terasa ringan karena kita membenarkan apa yang nanti terjadi dalam kehidupan akhir. Ada kehidupan yang jauh lebih berat, ya, pada saat kita berdiri di padang mahsyar, dan kita berharap dengan kita muamalah dengan orang, bantu orang, maka kesulitan kita dalam kehidupan akhir dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu namanya tumakninah dalam ilmu dan keyakinan. Ya, kita misalkan hidup dalam kehidupan dunia penuh dengan kesulitan, kesusahan. Ya, doa terus tapi kok hidupnya masih susah terus, sempit terus. Ya. Tapi kita
meyakini, membenarkan ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya, dulu di bulan Ramadan kita bahas tentang surga. Salah satu yang kita pelajari bahwa ketika penghuni surga berada di surga dikatakan innaka antan'amu abadan fala tab innaka antat'amu innalakum antan'amu fala tabta'isu abadan. Sesungguhnya bagi kalian nikmat terus dan kalian tidak akan pernah susah selama-lamanya. Beda dalam kehidupan dunia. Hidup itu dalam kehidupan dunia ada senang, ada susah, ada lapang, ada sempit, ya kan? Ada atas, ada bawah. Itu dunia, tapi kalau di surga tidak ada. Surga itu kenikmatannya terus semakin lama semakin nikmat. Ya, beda dengan dunia itu misalkan tambah nikmat nanti sampai klimaksnya nanti akan nggak nikmat itu. Makanya akhirnya orang di Indonesia bosenan. Kok orang di Indonesia? Orang di dunia bosenan kok di Indonesia. Orang di dunia itu bosen. Ya kan? Coba lihat orang-orang yang kalau weekend itu jalan-jalan. Oh, wahananya cuman ini, cari yang lain. Ya itulah dunia. Tapi kalau di surga nggak usah cari yang lain. Ya. Disebutkan dalam riwayat, ya di tafsir itu, seorang penghuni surga meluk bidadari itu 70 tahun nggak bosan. Ya, kita 1 jam bosan, ya. Jadi seperti itu. Ya meluk kok suwi temen gitu kan, meluk tok. Itu di surga seperti itu. Makanya innalakum antan'amu fala tabta'isu abadan. Bagi kalian kenikmatan dan kalian tidak akan pernah bosan. Itu surga. Nah, tumakninah itu seperti itu. Ya. Oleh karena itu hati itu tenang. Ya, jadi hati itu tenang. Adapun sakinah adalah tabatul qalbi inda hujumil makhawifi alaihi. Sakinah itu keteguhan hati ketika ada serangan yang menakutkan padanya. Ya, kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga, wa ja'ala bainakum sakinah ya. Apa itu namanya? Dalam surat Ar-Rum itu ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Sakinah itu bukan berarti dalam kehidupan rumah tangga itu enggak ada ribut sama sekali, enggak. Kehidupan rumah tangganya Nabi itu ada ributnya juga. Ya, pernah ada ributnya. Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah ribut, apalagi kita. Ya. Nah, tetapi ribut yang mendatangkan sakinah. Setelah ribut akhirnya tambah sayang sama istrinya. Ya, itu diantara hikmahnya. Ya. Jadi diantara hikmahnya. Nah, sakinah itu seperti itu. Yakni keteguhan hati ketika adanya perkara yang menakutkan. Ya, sehingga dia tenang. Ini khotaliman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, bagaimana kita mendapat sampai pada jiwa mutmainnah? Kaifiyatul usul ila nafsil mutmainnah. Bagaimana kita bisa sampai kepada jiwa yang tenang? Bagaimana kita bisa mendapatkan diri kita jiwa yang tenang? Menjadikan diri kita ini jiwa yang tenang. Intinya adalah dengan ibadah. Secara khusus banyak zikir dan banyak sholat. Secara khusus adalah banyak zikir dan banyak sholat. Ya. Nah, sholat akan menolong ya diri kita untuk mengendalikan jiwa kita dari perbuatan keji. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad dari kitab dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah, menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Salat. Jadi kalau kita ingin sampai jiwa kita ini jiwa yang tenang, maka salat. Bukan hanya sekedar salat 5 waktu dilaksanakan secara berjamaah, termasuk salat sunnah. Ya, paling tidak dimulai dari yang paling muakkad, ya seperti witir muakkad.
yang ditekankan. Jadi sholat yang paling ditekankan, yang pertama yang paling ditekankan adalah witir. Jangan sampai kita nggak witir. Kalau nggak bisa witir di akhir malam, maka witir sebelum tidur atau di awal malam setelah sholat isya. Nabi SAW pernah melakukan witir di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian yang termasuk muakkad adalah rawatib qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini muakkad, nggak pernah ditinggalkan Nabi SAW ketika beliau dalam safar ataupun tinggal di Madinah. Nggak pernah ditinggalkan. Kebaikannya lebih baik dari dunia beserta isinya. Baru kemudian yang lainnya. Banyak sholat akan mengantarkan kita kepada jiwa yang tenang. Sholat malam misalkan, ya, akan bantu kita sampai kepada jiwa yang tenang. Apakah sholat malamnya cuma 3 rakaat, ya, atau 2 rakaat, ya, seperti Nabi SAW ketika membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran, itu ya sholat malamnya ya cuman 2 rakaat itu. Tapi 2 rakaatnya Nabi bukan seperti 2 rakaatnya kita. Ya, kalau kita pertama Al-Kafirun, yang kedua Qul huwallahu ahad. Itu rakaatnya kita. Ya. Makanya para sahabat terdahulu karena nggak bisa ngikuti sholatnya Nabi, akhirnya mereka menambah bilangan rakaatnya, ya kan? Tetapi selesainya sama. Makanya ahli Madinah itu lebih memilih 20 rakaat oleh masanya Umar radhiyallahu ta'ala, sehingga Imam Syafi'i pun mengikuti bilangan rakaat 20 rakaat. Tapi selesainya sama dengan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lainnya 30, ada yang lainnya 40, tambahi 3 witir. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah zikir, ya. Masih dalam surat yang sama, ayat yang sama, Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan zikir Allah, mengingat Allah itu lebih besar. Zikir itu adalah asim, penjaga dari kita dikuasai oleh setan. Dalam hadis Ahmad dan At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, wa amurukum bi dzikrillahi azza wa jalla katsira. Aku perintahkan kalian untuk mengingat Allah azza wa jalla banyak-banyak. Wa inna mathala dzalika kamathali rajulin talabahul adu. Sesungguhnya perumpamaan orang yang dzikir itu seperti seseorang yang dikejar oleh musuh, siraan fi atharihi. Musuh itu mengejar jejak dia. Fata hisnan hasinan. Kemudian dia mendatangi benteng yang sangat kuat, fatuh sana fihi. Kemudian dia dibentengi di dalamnya. Wa innal abda ahsan ma yakunu minasyaiton idza kana fi dzikrillahi azza wa jalla. Sesungguhnya seorang hamba itu teramat sangat terjaga dari setan jika dia mengingat Allah azza wa jalla. Ya, Nabi SAW memberikan satu perumpamaan. Ya, perumpamaan zikir itu seperti orang yang dikejar musuh. Kemudian dia, ya, berlindung di balik benteng yang sangat kuat, hisnan hasinan, benteng yang sangat kuat. Kemudian dia terjaga di sana. Nah, seorang hamba dia itu lebih terjaga, ya, dari setan ketika dia senantiasa ingat Allah. Makanya penting senantiasa zikir. Jadi penting senantiasa zikir. Ya, apalagi zikir pagi petang, senantiasa dijaga. Jadi Utsaimin rahimahullah ta'ala, kita menjaga zikir pagi dan petang itu sebenarnya sudah cukup. Ya, tetapi ya tentu nggak cukup hanya itu saja, ya kan? Karena mau masuk kamar mandi kita juga perlu zikir agar dijaga. Ketika kita mau tidur juga kita perlu zikir agar kita senantiasa dijaga. Ketika kita masuk pasar kita perlu zikir agar kita juga senantiasa dijaga. Ketika kita masuk ke tempat kerja kita juga perlu zikir agar senantiasa dijaga. Ketika kita masuk rumah, hendaklah kita zikir agar kita dijaga, agar setan gak ikut masuk rumah. Ya, dalam bab zikir, silakan para jamaah baca. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab makan, Kitabul At'imah, di sana disebutkan orang kalau masuk rumahnya dia baca Bismillah, sudah setan gak bisa ikut masuk. Ya kan, dia sampai pintunya, kemudian nggak bisa masuk. Mereka mengatakan kepada, ya kan, kelompoknya, ya,
Mereka mengatakan tidak ada tempat bermalam malam hari ini. Itu kalau masuk rumah zikir. Ya, tapi kalau nggak zikir maka mereka ikut masuk ke rumah kita, ikut tidur bersama kita. Kita nggak bisa melihat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kalian bersama dengan golongannya di tempat yang kalian nggak bisa melihat mereka. Tapi kalau kita zikir, kita nggak akan bisa disentuh oleh mereka. Mereka nggak akan bisa ngikut kita. Nah ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah ini yang menjadi sebab kenapa jiwa kita itu tenang, karena senantiasa ingat Allah Azza wa Jalla. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Ada pertanyaan dari jamaah Ustaz. Oke, monggo. Pertanyaannya, bagaimana kita mensikapi seseorang yang kita berikan pinjaman ketika dia dalam kesusahan dengan dicicil, tetapi ketika kita tahu dia sudah memiliki kelebihan harta yang sebenarnya bisa untuk dibayarkan, dilunasi, digunakan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya bukan kebutuhan hidup, tapi lebih ke gaya hidup. Dan kepada kita tetap mencicil dengan nominal yang sedikit, Ustadz. Artinya sebenarnya mampu, tapi yang untuk prioritasnya digunakan untuk yang kebutuhan gaya hidup. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Khotul iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau semisal dia berhutang, kemudian ada janji, ya ada kesepakatan kaitannya dengan janji, kita sebagai orang menghutangi ya harus menghormati. Misalkan janjinya 1 tahun, ya dia nyicil ya karena janjinya 1 tahun, yaitu berarti kan sebenarnya juga haknya dia, ya kan, dan kita yang memberikan piutang pun juga harus menghormati. Tapi kaitannya dengan orang yang berhutang, ya kaitannya dengan orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu sebenarnya dia dapat kebaikan. Nggak ada ceritanya orang ngasih piutang tanpa minta jasa, minta bayaran, ya istilahnya bisa masuk riba, ya kan, yang mau melakukannya untuk kita. Maka kalau kita tahu orang itu baik kepada kita, maka harus kita balas kebaikannya dengan kebaikan pula. Kalau misalkan kita punya kelebihan ke lapangan, ya kan, kita bisa segera melunasinya, walaupun nggak sampai 1 tahun, ya segera lunasi. Sebagaimana dia berbuat baik kepada kita, maka adalah kita berbuat baik kepada dia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian, ya kan. Maka sebagaimana halnya orang lain berbuat baik kepada kita, maka balas kebaikannya dengan kebaikan yang sama. Itu akan menjadi sebab langgengnya hubungan sesama saudara. Tapi kalau nggak seperti itu, maka menjadi sebab, ya kan, masalah. Ya tadi, masalahnya apa? Ya tadi dicontohkan, ya sudah diberikan ke lapangan, sebenarnya bisa langsung melunasi, tapi tidak segera melunasi, malah digunakan beli mobil. Kan yang ngutangi kan ya jadi iri. Saya saja yang ngutangi belum bisa beli mobil, dia yang ngutang bisa beli mobil. Kan seperti itu. Akhirnya hubungan sama saudara itu tidak langgeng. Akhirnya terjadi masalah. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka balas kebaikannya dengan balasan yang setimpal atau lebih baik. Ya, apalagi ketika kaitannya dengan masalah hutang piutang. Ya, tapi kita yang berikan piutang, ya kalau sudah tahu temponya ya seperti itu, ya sudah kita hormati. Yaitu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Urusan kita adalah hutangnya selama 1 tahun harus segera dilunasi. Tapi kalau kita yang berhutang, tahu Allah memberikan kepada kita ke lapangan, insya Allah Ta'ala, kalau kita membayar hutang kita, insya Allah Allah SWT akan melapangkan rezeki kita. Ini yang seringkali orang tidak memahami. Ketika harta itu ditahan, tidak menyebabkan harta itu akan bertambah. Tetapi ketika harta itu diberikan, itu menjadi sebab harta itu semakin berkah. Ya, ketika kita sebagai seorang kepala rumah tangga bersedekah untuk anak istri kita, itu bukan menjadi sebab harta kita berkurang, tetapi menjadi sebab harta kita bertambah. Nabi SAW pernah menyebutkan,
Innamatung soruna bidu'afaikum. Sesungguhnya saja, sesungguhnya kalian itu ditolong dengan orang lemah dari kalian. Ya, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, kita akan ditolong oleh Allah. Ketika kita punya karyawan, kemudian kita tunaikan haknya karyawan, kita akan ditolong. Ketika kita membayar piutang, kita akan ditolong. Ini yang seringkali orang nggak paham, ya, karena kita sudah terkena virus materialis. Kalau uangnya dibayarkan berarti uang saya berkurang, padahal sebenarnya enggak. Kalau kita tunaikan janji kita, itu akan menjadi sebab kita ditolong oleh Allah Ta'ala, seharusnya seperti itu. Ini khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah alam bisawab. Ada lagi barangkali? Dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada nggih, alhamdulillah. Enggak perlu susah-susah tanya. Biar saya juga enggak perlu susah-susah jawab. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, ya. Inti daripada an-nafsul mutmainnah itu adalah kita harus yaqidah, harus sadar. Ya, bagaimana kita memetakan jiwa kita, oh jiwa kita ini masih seperti ini. Maka setelah secara bertahap bagaimana kita membuat jiwa kita ini tenang. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak pernah menggambarkan jiwa kita, ya kita nggak akan pernah bisa mencapai an-nafsul mutmainnah yang itu kita butuhkan pada saat nanti di akhirat kita dipanggil oleh malaikat maut, ruh kita dipanggil oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jangan sampai kita nanti dipanggil ya ayyatuhan nafsul khabithah fil kanat fil jasadil khabith. Wahai jiwa yang buruk yang berada di jasad yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Karena nanti akan dikenakan kafan-kafan dari neraka dan wangian dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap sebagaimana jasad kita dikafani dengan kafan yang baik, kita berharap ruh kita juga diberikan kafan yang baik, kafan dari surga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.